Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan sehingga kita bertemu kembali di dalam bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa dan selalu kita dambakan cucuran syafaat beliau di dunia, khususnya di akhirat nanti. Pemirsa yang berbahagia, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, "Thalathatun tahta dhillir rahmani azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 kelompok golongan umat manusia yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada lagi naungan. Di hari tidak ada lagi pertolongan kecuali naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pemirsa? Yang pertama, kata baginda Rasulullah, "Man kassaro an makrubin min ummati." Yang pertama adalah mereka orang-orang yang akan senantiasa menolong, memberikan bantuan kepada mereka orang-orang yang tidak mampu dari umat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka kelompok ini adalah mereka orang-orang yang diberikan harta berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kekuasaannya dan hartanya hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menolong sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan menolong umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang akan menolong daripada kesulitan dan kesusahan hidup umat baginda Rasulullah, mereka akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil, hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk membantu sesama, untuk menolong sesama, untuk membantu umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermimpi kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan bermimpi kita akan mendapatkan ridha dari Allah, manakala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tidak kita gunakan untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi aunil akhi." Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong kepada saudara-saudaranya. Dari hadis ini bahwasanya dinyatakan Allah tidak akan pernah menolong hambanya. Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka orang-orang yang diberikan kelebihan harta dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau menggunakan semua itu untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang man katsara alayya salatan,
orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai refleksi daripada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah banyak kita menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada beliau. Bila Allah saja bersolawat kepada Nabi, para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi, tentunya kita selaku umatnya hendaklah dan haruslah kita lebih banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka, mereka yang tidak akan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah, terutama mereka yang mendengarkan nama Nabi, mereka tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan dan menyatakan, wailul liman lam yarani, sungguh celaka orang-orang yang tidak akan pernah berjumpa denganku, kata baginda Rasulullah. Orang-orang yang tidak akan pernah melihat diriku. Maka pada saat itu Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang celaka itu? Siapakah orang-orang yang tidak akan pernah melihat engkau ya Rasulullah? Beliau menyatakan, qala al-bakhil, orang yang celaka itu, orang yang tidak akan pernah melihatku adalah mereka orang-orang yang bakhil. Kemudian Siti Aisyah bertanya kembali kepada baginda Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah gerangan orang-orang yang bakhil itu ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, menjawab pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha, mereka adalah orang-orang dzukirtu ismi walam yusalli alayya. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, tapi mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Mereka adalah orang-orang yang merugi kelak di akhirat nanti, karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, apalagi mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, mereka orang-orang yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada lagi naungan, di hari tidak ada lagi perlindungan, kecuali perlindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah mereka yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, orang-orang yang menghidupkan ajaran-ajaran daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian mengikuti aku, kata Rasulullah di dalam Al-Quranul Karim. Mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, mengikuti contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga manakala kita telah melakukan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, Allah yuhbibkumullah, Allah akan memberikan cintanya.
Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mengikuti ajaran, ajakan, dan ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita senantiasa berlomba-lomba di dalam mengikuti ajakan, ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Pemirsa yang budiman, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.